masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Selamat siang, Mbak Ella. Siang, Bu. Sebelumnya kita yang sudah pernah chatan kan sebelum ini? Oh, iya benar. Benar. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Kotrotunada. Mbak Ella bisa panggil saya Mbak atau nama terserah, senyamannya Mbak Ella ya di sini. Saya di sini sebagai konselor untuk menangani curhatan Mbak Ella tentang masalah Mbak Ella di sini. Di sini bolehkah saya mengetahui tentang Mbak Ella lebih jauh? Boleh. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Laila Fajra Saharani. Alamat saya di Jalan Irigasi RT 405 Padang Sari Majenang. Saya sedang menjalani kuliah di Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto semester 4 prodi BKI. Wah, deket ya, Mbak? Iya, Mayan. Berarti dari rumah saya ke Mbak itu jaraknya lumayan dekat. Masih satu desa ya, teman-teman? Iya, masih. Ya, di sini saya akan pertama-tama melakukan perjanjian waktu durasi dari konseling ini sendiri. Mbak Ella di sini menginginkan berapa lama, atau mungkin setelah ini ada acara jadi nggak bisa lama-lama, atau gimana, terserah Mbak Ella. Mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu 15-30 menit. Oke, jadi dari durasi yang sudah Mbak Ella inginkan, semoga kita dapat menemukan suatu jalan keluar dari masalah Mbak Ella di sini. Sebelumnya di sini Mbak Ella bebas menceritakan apapun. Dari Mbak Ella nangis pun boleh, guling-guling pun boleh ya. Mbak Ella nangis boleh, mau ngapain aja boleh, senyamannya Mbak Ella mengutarakan perasaannya Mbak Ella. Di sini kerahasiaan dari cerita Mbak Ella akan saya simpan dengan baik tanpa saya ceritakan kepada siapapun. Saya akan menjaga privasi dari Mbak Ella, menjaga harga diri dari Mbak Ella. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, Mbak, apakah Mbak Ella itu mengetahui atau sudah pernah konseling sebelumnya? Sebelumnya saya hanya konseling pada saat saya kelas 12 pas di MAN untuk menentukan jurusan. Kalau untuk konseling yang permasalahan yang sangat berat saya belum. Baik, jadi Mbak Ella untuk penentuan jurusan sama masalah itu kan beda ya Mbak Ella ya. Jadi di sini saya harap Mbak Ella dapat lebih terbuka lagi dengan saya, dapat lebih mampu mengutarakan perasaan Mbak Ella, keharapan Mbak Ella, keinginan Mbak Ella, apa yang Mbak Ella rasa, hingga Mbak Ella memberanikan diri untuk datang ke konseling kali ini. Sebelumnya ada keperluan apa Mbak Ella kesini? Saya datang di sini tentunya saya mempunyai masalah, yaitu saya mengalami rasa trauma, terus saya bimbang, saya tertekan karena banyak teman-teman saya yang bilang ketika saya foto itu ada yang bilang kerudung saya jelek, saya outfitnya tidak bagus, make upnya terlalu tebal, make upnya terlalu sederhana, kayak orang desa sekali. Memang saya orang desa, tapi setidaknya mereka kan tidak mengatakan seperti itu. Mereka harus bisa menghargai saya. Karena hal itu saya sekarang kalau ingin pergi jalan-jalan atau main kumpul sama teman-teman, saya memilih untuk tidak pergi. Lebih baik saya tidur di rumah, ngerjain tugas dan segala macamnya. Berarti permasalahan di sini adalah insecure. Yap. Ya, jadi Mbak Ella ngupload foto, terus pas fotonya itu banyak yang bilang outfitnya kurang sesuai lah, terus dari bentuk muka atau dandanan di mukanya yang memang kurang sesuai, atau bahasa itunya berarti kurang nempel, kurang ngena banget di postur wajahnya Mbak Ella. Dari semua yang teman-teman atau netizen katakan ke Mbak Ella, itu penilaian netizen, apakah Mbak Ella sudah memulai menangani rasa itu sendiri, atau ada penanganan tertentu dari Mbak Ella untuk melawan
rasa resah agar Mbak Ella tetap pede? Kalau penanganan yang secara tepatnya saya belum, saya hanya menghindari seperti berkumpul bareng sama teman, terus pergi bareng sama teman, nongkrong bareng, terus saya juga lebih banyak di rumah sih. Ya sih, kebanyakan memang kenapa disebut anak rumahan itu ya karena memang ketika kita keluar mungkin banyak komentar-komentar yang tidak enak didengar sehingga kita lebih nyaman di rumah. Kebanyakan seperti itu. Mungkin Mbak Ella sedang mengalaminya, dimana kita bermain itu ketika kita kumpul dengan orang lain itu merasa, ketika berkumpul dengan teman Mbak Ella ngerasa takut, ngerasa tidak tenang, ngerasa bahkan Mbak Ella ngerasa kayaknya saya harus cepat pulang dari perkumpulan ini gitu. Ya, jadi saya turut prihatin. Mungkin di sini di antara segitu banyak orang netizen yang berkomentar seperti itu terhadap Mbak Ella yang membuat Mbak Ella resah, takut, bahkan enggan untuk memposting foto lagi, pasti ada beberapa orang yang memang sportif atau tidak ngejudge Mbak Ella sebagai mungkin dilihat dari outfitnya atau apa, dan mereka lebih mengerti, biasanya begitu. Nah, terus dari biasanya yang bikin untuk menaikkan PD Mbak Ella lagi itu mungkin pertama Mbak Ella bisa melihat diri dulu. Sini Mbak Ella bisa, sebelum mempost foto, Mbak Ella mungkin bisa dilihat dulu pantas tidak kalau misal dipost. Terus kalau misal dipost bisa mengundang opini publik apa tidak gitu. Terus bisa juga Mbak Ella itu sebelumnya menanamkan ke dalam diri Mbak Ella bahwa semua perempuan itu cantik, jadi nggak perlu ada rasa takut karena kita itu manusia adalah makhluk paling sempurna dengan keistimewaan masing-masing. Jadi Mbak Ella nggak perlu insecure lagi karena setiap manusia itu punya potensi atau punya sisi positifnya sendiri. Nggak usah takut, nggak usah ngerasa kalau saya ngepost foto pasti banyak yang ngebully, itu nggak usah takut karena biasanya orang-orang yang seperti itu tidak pernah memikirkan mental seseorang yang mereka omongkan gitu. Jadi saran saya Mbak Ella itu mungkin lebih tenang, sabar, karena kita tuh tidak bisa memaksa semua orang itu suka kepada kita. Jadi untuk saran dari saya sih Mbak Ella cukup seharusnya bisa lebih mengontrol emosional dari Mbak Ella sendiri. Mbak Ella dapat lebih pintar memilah dan memilih mana kalimat yang memang baik untuk Mbak Ella agar bisa mengembangkan diri. Mungkin itu berisi kalimat negatif, tapi biasanya kalimat negatif itu merupakan bisa jadi motivasi agar Mbak Ella lebih baik lagi. Terus lalu Mbak Ella juga lebih mampu dapat sabar membangun percaya diri, karena percaya diri itu biasanya didapatkan dari perkataan orang yang memang bagus di situ. Jadi mungkin semua orang nggak bakal kita tidak bisa maksa semua orang buat suka ke kita, tapi kita dapat menjadi kalimat-kalimat yang mereka sampaikan ke kita mungkin dapat dijadikan oleh kita sebagai kalimat sportif agar kita dapat lebih mengembangkan potensi diri kita. Mungkin begitu saran yang saya dapat sampaikan. Apakah ada yang Mbak Ella ingin sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup. Semoga Mbak Ella dapat lebih mampu melaksanakan apa yang saya katakan tadi, dapat membantu Mbak Ella meringankan masalah-masalah Mbak Ella. Mbak Ella sudah merasa cukup, jadi saya cukupkan sesi konseling pada siang hari ini. Mbak Ella dapat menghubungi saya apabila Mbak Ella akan ingin menyampaikan atau berbagi rasa dengan saya kembali, bisa menghubungi saya lewat WA yang Mbak Ella punya. Terima kasih Mbak Ella sudah berpartisipasi. Semoga hari Mbak Ella lebih cerah dan Mbak Ella dapat lebih percaya diri. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah berikan saran untuk saya bisa keluar dari permasalahan saya. Jadi saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.